Eksternalitas negatif yang pertama adalah vandalisme grafiti. Berikut ini adalah penampakan vandalisme grafiti yang terletak di Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Ini termasuk eksternalitas negatif karena perilaku tersebut memberikan kerugian bagi pihak pemerintah karena dapat merusak fasilitas umum atau properti kota. Bagi pihak masyarakat mungkin akan mengganggu kenyamanan karena terlihat kotor. Sebenarnya pembuatan grafiti ini bukan merupakan hal yang buruk, tetapi lebih baik apabila seni atau keterampilan grafiti yang dimiliki oleh anak jalanan ini dijadikan sebagai peluang ekonomi atau ide usaha. Pembuatan grafiti harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Jangan sampai grafiti yang ada ini pada hakikatnya adalah sebagai seni yang bertujuan untuk memperindah, malah dipandang buruk akibat tidak terkontrol dan mengandung makna yang bersifat liar. Adapun ide bisnis yang dapat diaplikasikan seperti membuat lukisan di sebuah kafe, kamar ataupun ruangan, ataupun menjadi pekerja kerajinan seperti melukis sepatu polos dengan desain grafiti sesuai dengan kemauan customer. Adapun solusi bagi pemerintah adalah dengan mendirikan tempat khusus berupa taman grafiti seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor dengan mendirikan taman coret-coret yang berlokasi di Bogor, Jakarta Barat. Dengan begitu generasi muda bisa menyalurkan kreativitas yang mereka miliki dan dapat dilihat dan diapresiasi serta menjadi sebuah jawaban atas maraknya vandalisme yang terjadi di kota. Eksternalitas yang terdapat pada video ini adalah di mana pedagang kaki lima berjualan sembarangan di pinggir jalan yang dapat membuat jalanan menjadi macet. Selain itu, terdapat pula orang-orang yang melanggar sehingga membuat perjalanan orang lain menjadi terganggu. Solusi dan ide bisnis yang dapat dilakukan adalah pemilik rumah dapat meminta biaya sewa kepada penjual sehingga pemilik rumah juga dapat pemasukan, dan jika penjual tidak sanggup untuk membayar biaya sewa, maka mereka akan pindah dan membuat jalanan tidak macet lagi. Kemudian, pemerintah harus lebih tegas menyikapi permasalahan ini. Kepolisian dapat lebih menjaga lagi di daerah tersebut, di mana terdapat banyak orang yang melanggar. Hal ini dapat membuat mereka ditilang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan untuk pedagang-pedagang yang berjualan, pihak kepolisian diharapkan dapat menegur mereka. Eksternalitas yang terdapat pada video ini adalah di mana terdapat segerombolan kelompok yang berjualan di lampu merah. Hal ini dapat membahayakan orang lain karena mereka sangat banyak memenuhi lampu merah dan juga mereka cenderung berjualan pada malam hari. Solusi dari pemerintah adalah pemerintah dapat memberi teguran terlebih dahulu kepada mereka. Namun jika mereka tetap melakukannya, mungkin pemerintah dapat memberikan sanksi berupa denda kepada mereka. Eksternalitas berikutnya adalah sampah plastik, di mana sampah plastik dapat diolah menjadi sebuah kerajinan yang dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, sampah plastik juga dapat diolah menjadi BBM atau bahan bakar minyak dengan cara mengkonversi sampah plastik menjadi BBM menggunakan metode pirolisis. Eksternalitas negatif yang ada di video ini adalah batok kelapa bekas yang banyak berserakan di berbagai tempat, seperti di pantai Akarena ini, sehingga merusak pemandangan dan pantai juga menjadi tidak bersih dan rapi. Kita dapat memanfaatkan batok kelapa bekas dengan membuat berbagai kerajinan yang dapat dijual, seperti membuat sepatu yang berbahan dasar dari batok kelapa. Banyak pengusaha-pengusaha kecil memanfaatkan batok kelapa bekas untuk membuat lampu hingga cangkir. Para pengendara motor seringkali berhenti di jalan dekat trotoar, terutama di bawah jembatan layang. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi pengendara lain karena motor yang terparkir memakan badan jalan hingga sulit dilalui. Selain itu, menurut Direktur Training Jakarta Defensive Driving Consulting, tindakan ini berpotensi menimbulkan kemacetan hingga insiden kecelakaan lalu lintas. Perilaku para pemotor tersebut boleh disebut tidak bertanggung jawab dan menyusahkan pengguna jalan lain. Karena itu, beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, helm yang dilengkapi dengan jas hujan. Menimbang salah satu alasan berhenti adalah karena lupa membawa jas hujan, maka pada saat hujan, pengendara dapat menekan tombol dan jas hujan akan terbuka. Yang kedua, motor yang dilengkapi dengan atap. Sekarang memang sudah ada motor yang demikian, namun jika dilihat ukurannya cukup besar. Padahal uniknya motor karena kita dapat berkendara dengan gesit. Karena itu konsep motor ini akan mirip dengan mobil atap terbuka. Saat hujan maka pengendara dapat menaikkan atap untuk melindungi agar diri tidak terguyur hujan. Yang ketiga adalah dari sisi pemerintah.
dengan cara menyediakan sedikit tempat di bawah jembatan khusus pada saat hujan, sehingga pengendara tidak parkir di jalan. Dan bagi yang memarkirkan motornya di bawah jembatan saat tidak hujan akan diberikan denda.